Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau membahas The Dark Forest karya dari Liu Cixin. Ini merupakan buku kedua dalam series The Three Body Problem. Gue baca yang versi bahasa Indonesia yang diterbitin sama penerbit KPG dan untuk judul bahasa Indonesianya jadi Belantara. Ini juga merupakan salah satu buku yang melebihi ekspektasi gue di tahun 2025 kemarin. So gue excited banget untuk bahas buku satu ini. Oke, seperti biasa gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu, baru kita masuk ke pembahasan bukunya. Blurbnya tuh kayak gini. Apa yang bakal terjadi bila manusia tahu bumi akan diinvasi alien 4 abad lagi? Sesudah mengetahui keberadaan bumi, peradaban Trisurya mengirimkan armada penyerbu dan pengintai berupa proton cerdas atau sofon yang bisa mengetahui semua informasi di bumi, kecuali apa yang ada di dalam pikiran manusia. Itulah dasar proyek Pengharap Tembok, di mana sejumlah ahli siasat ditugasi untuk membuat strategi dalam kepala mereka sendiri tanpa bisa diketahui Trisurya. Sementara itu, bumi harus membangun armada antariksa. Tapi apakah manusia bisa mengatasi perpecahan antar negara dan antar ideologi untuk melakukannya? Inilah langkah peradaban manusia dalam persiapan untuk perang terakhir. Belantara adalah novel kedua trilogi Trisurya, karya penulis fiksi sains Tiongkok Liu Cixin. Buku pertamanya, Trisurya, diadaptasi menjadi serial TV oleh Tencent Video dan Netflix. Yu 8 kali menjadi pemenang Yin Hejiang, penghargaan untuk karya fiksi sains terbaik di Tiongkok. So, itu tadi untuk blurb singkat di belakang bukunya, dan sebelum gue tambahin lagi gitu ya, lebih dari blurbnya tadi, dan sebelum gue bahas bukunya nanti, gue mau ngasih disclaimer bahwa akan ada spoiler dalam video pembahasan kali ini. Nggak necessarily spoiler untuk buku Belantara satu ini atau The Dark Forest, tapi lebih ke spoiler untuk buku sebelumnya atau buku pertamanya, yaitu Trisurya atau The Three Body Problem. Kenapa kayak gitu? Karena gue ngerasa akan sangat mustahil gitu ya untuk ngebahas buku satu ini tanpa tahu setup cerita dari buku pertamanya. Karena untuk sequel series pastinya akan melanjutkan apa yang sudah terjadi di buku-buku sebelumnya. So, nggak akan ada spoiler tentang Belantara sendiri, tapi akan ada spoiler untuk buku pertamanya, yaitu Trisurya atau The Three Body Problem tadi, buat teman-teman yang belum baca bukunya. Tapi sebenarnya kayak dari blurb singkat di belakang buku kedua satu ini tuh, yang udah gue bacain tadi, sebenarnya udah cukup spoiler gitu, sudah cukup menjelaskan twist apa sebenarnya yang terjadi di ujung misteri buku pertama. Karena setup buku pertama itu kan kayak ada satu fenomena di bumi yang sains tuh berasa stuck aja gitu. Kemudian kayak disusul sama berbagai kematian dari ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Kemudian kita akan menelusuri misteri tadi yang akan berujung pada satu permasalahan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kosmik, yaitu kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan paling tua kali ya di bumi ini, yaitu apakah kita sendirian di semesta raya ini? Jawabannya adalah tidak. Ye Winje berhasil menemukan dan mengkontak satu peradaban yang dinamakan peradaban Trisurya, dan saat mendapatkan balasan, sebenarnya si penerima pesan ini, warga Trisurya 1 ini, sudah memberikan peringatan bahwa semesta Trisurya tuh chaos. Kalau kamu mengirimkan satu sinyal lagi dan semua orang tahu, mereka pasti akan abandon semesta Trisurya itu dan memutuskan untuk menginvasi bumi. Dan gilanya adalah Yewinji tidak mendengarkan peringatan tadi. Dia kayak udah hopeless gitu sama humanity, dan dibalas sama dia pesannya tadi. Padahal udah kayak jangan dibalas lagi, nanti orang-orang akan tahu. Dia kalau nggak salah balas kayak datanglah gitu. Which is damn. Lu udah se-hopeless itu sama humanity sampai rela mengorbankan ke seluruh ras yang ada di bumi dan memberitahukan posisi bumi ini ke peradaban Trisurya gitu. Itu twist di buku pertama. Jadi esensinya tuh kita akan diajak untuk solving misteri tadi. Buku pertama tuh berasa setup banget sih untuk keseluruhan cerita trilogi The Three Body Problem ini. Dan walaupun cukup aneh gitu ya, kita selama buku pertama baru akan menemukan masalah yang akan kita hadapi dalam seri 1 ini tuh di bagian akhir bukunya. Tapi untungnya Liu Cixin tuh kayak udah godlike banget lah ya untuk menuliskan seri 1 ini, cerita 1 ini. Jadinya walaupun buku pertama tuh cuma setup doang dan permasalahannya baru ditemukan, permasalahan untuk satu series ya baru ditemukan di ujung buku pertamanya, tapi kita nggak akan dibikin bosen sama setup menuju penemuan masalah tadi. Itu gila sih, itu masterpiece banget sih.
Oke, gue nggak akan ngebahas buku pertama terlalu jauh, yang penting itu setup ceritanya, kalian jadi udah tahu ending buku pertama, yang mana dari blurb singkat di belakang bukunya juga udah ada sebenarnya yang ini tadi. Nah, buku kedua ini esensinya adalah bagaimana humanity menanggapi konflik tersebut gitu. Bagaimana kalau kalian tahu ternyata, eee, kita tidak satu-satunya di alam semesta ini, bahwa ada, satu peradaban yang memiliki teknologi yang jauh lebih advance dari kita, sedang datang menuju bumi dalam kurun waktu 400 tahun, what do you do gitu. Dan, sebenarnya kalau ditarik ya dari awal buku Belantara Satu ini sebenarnya tema utamanya tuh atau poin-poinnya lah at least udah segamblang itu gitu diujarkan atau disampaikan, yang mana resource dalam semesta raya ini sangat terbatas dan setiap, makhluk hidup akan terus mencoba untuk bertahan hidup dan mencari sumber daya lain sebanyak-banyaknya untuk kaum mereka sendiri. Itu basisnya. Itu satu mantra yang akan terulang sepanjang buku kedua satu ini dan sudah terbukti juga gitu kenapa peradaban Trisurya ke bumi karena dunianya dia tuh, berdiri atau posisinya tuh di antara 3 bintang yang hampir sama besarnya, yang mana melahirkan konsep The Three Body Problem tadi. Kalau kalian udah baca buku pertamanya, kalian pasti tahu seberapa gilanya konsep satu ini, atau mungkin bahkan teman-teman yang suka sains pasti nggak asing sama konsep The Three Body Problem. Kayak posisi pergerakan antara dua benda dengan massa yang hampir sama tuh bisa terukur. Sementara kalau ada 3 benda, kalau ada satu benda lagi yang memasuki gaya tarik antara satu sama lain, akan menghasilkan chaos, salah satu permasalahan fisika yang nggak terjawab lah. Akan tidak terhitung polanya, akan tidak terhitung posisinya, sehingga melahirkan, konsep chaos tadi. Dan, maka dari itu, saat bangsa Trisurya, mengetahui bahwa ada semesta layak huni lain yang, jauh lebih stabil daripada, semesta Trisurya tadi, ya mereka akan datang, akan, mengambil alih tempat itu. Karena setiap makhluk akan mencoba untuk bertahan hidup dan mereka punya resource yang lebih banyak dan lebih advance daripada, bumi untuk melakukan hal tadi. So itu ya mantra yang akan terulang di sepanjang bukunya. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, kalau di buku pertamanya kita baru akan menemukan masalah yang akan kita hadapi dalam series, atau trilogi satu ini. Di buku keduanya kita akan membahas bagaimana, humanity menghadapi permasalahan tadi, yang mana, seluruh dunia harus, menjadi satu, harus bergabung gitu ya untuk menghadapi permasalahan ini, yang mana akan menghasilkan perpecahan antar negara tadi, antar ideologi, terus belum lagi resource kita yang sangat terbatas. Dan jangan lupa kalau gue udah pernah mention, poin satu ini di buku pertamanya dulu, buku ini sangat grounded banget, segala teknologi, segala hal yang dibahas dalam buku satu ini dituturkan dengan, gaya yang sedekat mungkin dengan dunia nyata kita. Jadi kayak oke, dia sci-fi tapi nggak berasa yang jauh banget gitu loh ya. Kayak make sense banget semua yang ada di dalam, bukunya yang disampaikan di dalam trilogi satu ini. Jadi, itu bikin pusing juga sih sebenarnya, tapi untuk di buku pertamanya kita akan melihat sisi grounded-nya tadi tuh, banyak kepakai di sisi teknologinya. Kayak kompleks banget dan advance banget dan susah banget buat dicerna. Seriusan gue juga nggak paham 100% sih sebenarnya dari, buku pertama dan kedua ini. Dan banyak, YouTuber-YouTuber yang biasa, baca buku fantasy dan sci-fi pun juga nggak bener-bener paham 100% tentang seri satu ini. Tapi itu yang bikin menarik gitu, saking grounded-nya kita jadi kayak pusing sendiri. Nah, kalau di buku pertamanya aspek tersebut banyak diaplikasikan ke teknologi, di buku kedua ini lebih implementasikan ke sisi psikologi dan ya bagaimana cara humanity menyelesaikan masalah satu ini. Jadi perpecahan antar negara tadi, antar ideologi tadi, antar karakter tadi, itu keren banget karena grounded banget dan make sense banget. Karakter satu ini ngelakuin ini, karakter satu itu kayak punya pemikiran lain, lalala. Itu beh, gila, gila sih Liu Cixin ini. Ini keren banget, Bro. Nah, karena kapasitas, atau kemampuan otak manusia tuh kayak belum siap gitu ya untuk menghadapi, permasalahan yang sekompleks ini, sekolosal ini, dan sekosmik ini. Makanya, ada satu, ide yang muncul dari segala kekeosan ini, yang cukup radikal sebenarnya, yaitu project penghadap, tembok. Jadi, peradaban Trisurya tuh lebih advance kan tadi udah dibilang, dan mereka tuh mengirimkan softphone, yang esensinya kayak alat untuk memata-matai kita. Jadi segala hal yang kita tulis, segala hal yang kita ucapkan tuh mereka tahu, si peradaban Trisurya ini tahu. Nah,
Nah, kerennya di sini adalah ada perbedaan, entah biologis dan sosial gitu ya, antara makhluk bumi dan, warga nggak tuh, peradaban Trisurya tadi, yang mana perbedaan bentuk komunikasi di peradaban Trisurya tuh kayak semua yang kita pikirkan, semua yang kita ucapkan adalah semua yang terpampang ke khalayak umum. So, no secrets, no apapun itu yang bisa disembunyikan oleh peradaban Trisurya, sedangkan manusia tuh intend to have their own thoughts in their own head, dan itu kerennya, waktu manusia dan peradaban Trisuria tuh saling kontak satu sama lain, mereka tuh takut akan hal itu karena, "What do you mean? Kalian tidak jujur antara satu sama lain?" Itu udah di luar komprehensi makhluk Trisuria. Berarti konsep memata-matai menggunakan sopan tadi juga nggak 100% efektif untuk, peradaban Trisuria kan? Nah, maka dari itu muncul satu ide gila yang dilakukan oleh manusia, yaitu menunjuk, kalau nggak salah 4 orang yang dipikir terbaik gitu ya, di bidangnya masing-masing, untuk menjadi, seorang penghadap tembok. Konsep penghadap tembok ini sendiri juga keren banget, yaitu karena si, peradaban Trisuriya kan tidak bisa, memata-matai isi kepala kita kan, isi kepala manusia. Mereka cuma, bisa memata-matai apa yang dikatakan, apa yang ditulis, karena mereka punya sofon. Maka dari itu ditunjuklah 4 orang di bumi untuk menjadi seorang penghadap tembok, yang mana keempat orang ini akan diberikan resource yang sudah terbatas tadi, sebesar mungkin, seberapa pun mereka minta. Resource di seluruh bumi ini punya mereka. Udah kayak gitu, kalian pikirin ide untuk kita ngalahin Trisurya tadi. Esensinya seluruh, warga, bumi tuh jadi pelayan mereka. Tapi mereka harus memikirkan cara untuk, mengalahkan Trisurya gitu, in their own head. Nah, ini juga, beh, keren banget. Ada yang, orang yang dasarnya militer, ada yang background-nya, psikologi, dan lain-lain lah. Di antaranya ada 3 penghadap tembok yang sedari awal tuh kayak melakukan tugasnya, dan 1 orang yang nggak expect dia dipilih, yang akan kita ikutin ceritanya. Kemudian dia kayak yang, "Enggak, saya nggak mau punya posisi ini, saya mengundurkan diri." Terus yang lainnya tuh kayak, "Oke, iya, nggak apa-apa, ini bagian dari rencana lu kan?" Kayak konsepnya tuh gitu terus, dan itu mindfuck banget sih. Aduh, konsep psychological horror di dalam buku satu ini tuh main banget. Dan masalahnya di sini adalah, kayaknya udah gue point out juga di, review buku pertamanya, kayak nggak semua, manusia itu pengen memperjuangkan dirinya gitu. Ada juga sekelompok manusia yang esensinya menyembah peradaban Trisurya tadi sih. Salah satunya adalah kelompok yang terbentuk dari, gagasannya Yewinje tadi yang menemukan peradaban Trisurya. Jadi mereka justru kayak welcome aja gitu. Kelompoknya ada yang fanatik, ada yang nihilis, ada yang kompleks banget lah. Buku ini keren banget seriusan. Nah, sebagai sekelompok umat manusia yang ingin, peradaban Trisurya tadi datang ke bumi, mereka juga akhirnya, eee, apa ya, bikin sebuah antitesis untuk project penghadap tembok tadi, yaitu, project pendobrak tembok kalau nggak salah yang versi Indonesianya. Kalau nggak salah yang versi bahasa Inggris itu The Wall Breaker. Esensinya itu sih, ada 4 orang juga yang ditugaskan untuk mendobrak si keempat penghadap tembok tadi, dan itu keren banget. Kita akan diajak untuk mengikuti kekompleksan, rencana penghadap tembok ini, bagaimana susahnya, bagaimana, finite-nya, resource kita di bumi itu sendiri, belum lagi science kita stuck juga kan. Jadi kayak udah itu mah kompleks, ribet, dan bikin pusing dan gila, tiba-tiba kayak ada satu momen di mana si penghadap tembok tuh ketemu sama si pendobrak temboknya. Dan di momen itu, setiap kali ada momen itu, mereka akan bilang, "Halo penghadap tembok, siapa? Nama saya bla bla bla, saya adalah pendobrak tembokmu." Dan mereka akan spill rencana si penghadap tembok tadi ke khalayak umum gitu. Dan karena ini masalah yang cukup kompleks, kosmik, dan besar gitu ya, jadi kayak solusi yang dihadirkan para penghadap tembok ini juga cukup radikal sebenarnya. Dan saat rencana tadi dibeberkan, umat manusia juga nggak akan terima gitu. Jadi ada yang, nggak usah gue spill deh part ini, tapi yang, mau gue point out adalah mereka tidak akan mendapatkan nasib yang cukup baik si para penghadap tembok ini, usai, tembok mereka didobrak. Itu keren banget. Kayaknya gue belum pernah bahas buku yang sedetail ini nggak sih, tapi nggak apa-apa lah. Gue excited banget sama Belantara satu ini soalnya. Nah, satu karakter yang kita ikutin tadi yang kayak dia denial, nggak pengen jadi seorang penghadap tembok, bla bla bla, akhirnya memutuskan untuk hidup, eee, secara egois dan hedon banget. Dia kayak memanfaatkan resource yang dia terima untuk
hidup tenang esensinya, kayak dia kayak udah nihilis mungkin. Dan kalau gue di posisi dia kayak, ya ngapain gue ditunjuk juga gitu. Tapi ada satu poin dia kayak nge-switch gitu, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain, menjalankan fungsinya sebagai, penghadap tembok. Dan ini satu poin yang menurut gue kayak agak kurang juga sih dari bukunya. Dia tuh konsepnya kayak mengirimkan mantra gitu dari bintang, livable star terdekat ke seluruh jagat raya. Jadi kayak dia ngirim sinyal, "Oh, ini adalah livable star," gitu, satu sistem tata surya yang bisa dihuni, tapi bukan sistem tata surya kita ya, dia ngirim dari kayak aduh gimana jelasinnya gue bingung, dari sistem tata surya lain. Esensinya kayak VPN kali ya? Iya kayak gitu. Terus dia memutuskan untuk hibernasi karena ini udah advance banget, teknologi di sini. Tapi masih grounded, tenang aja. Kemudian ada time skip sekitar ratusan tahun gitu. Ini buku setebel ini kita akan mengikuti kisah selama ratusan tahun, Matt. Lu bayangin, itu gimana nulisnya itu keren banget sumpah. Kemudian saat dia terbangun ternyata, peradaban di bumi itu, jauh lebih baik. Ternyata kita punya kesempatan lah untuk mengalahkan si Trisurya ini. Resource kita bisa digunakan secara lebih efektif, manusia mulai hidup di bagian tengah bumi, kayak nggak di permukaan lagi gitu, sebagian ada sih. Cuma kayak, udah jadi utopia gitu loh, selama beberapa ratus tahun ini, waktu dia terbangun, dan kayaknya project penghadap tembok tuh kesalahan humanity gitu, itu sebuah project yang kayaknya bodoh banget, sebuah kesalahan lah intinya, dan kemudian dibubarkan. Ternyata resource dari Trisurya sendiri juga nggak sebanyak itu, jadi kayak mereka juga habis juga. Pokoknya, bangun-bangun bumi udah jadi utopia dan, for some reason kita punya nih kayaknya kesempatan untuk melawan dan menang melawan Trisurya, dan orang-orang di bumi pun juga berpikir seperti itu. Bumi modern ya, kayak, "Oh nggak usah dipikirin lagi, kayaknya perang juga mau selesai, kayaknya kita menang sih," gitu-gitu. Nah, sampai ada satu twist di mana konsep belantara atau The Dark Forest ini muncul. Dan itu serem banget. Menurut gue konsep The Three Body Problem sendiri adalah satu konsep yang udah cukup mindfuck gitu ya. Tapi ternyata belantara tuh atau The Dark Forest, konsep The Dark Forest tadi jauh lebih serem. Yaitu esensinya seluruh semesta ini adalah sebuah hutan belantara yang gelap. Semua makhluk atau kelompok yang ada di dalamnya secara aktif bersembunyi dan secara aktif berburu. Bayangin aja kalian lagi di hutan gitu ya, kayak gelap. Kemudian kalian bertemu dengan satu sosok lain, sama-sama punya senjata nih. Terus action kalian apa? Kalian nggak tahu mereka akan menggunakan senjatanya tadi. Jalan yang paling make sense adalah menggunakan senjata kalian untuk ya menembak duluan kan. Nah, konsep tadi yang diperkenalkan di buku kedua ini. Beyond part ini gue nggak akan spoiler sih, gue nggak akan jelasin secara detail kayak part-part sebelumnya. Tapi yang jelas strategi penghadap tembok yang dianggap konyol sama masyarakat bumi modern yang dilakukan oleh tokoh utama kita tadi menjadi sebuah permasalahan baru. Jadi tata surya yang dia ngirim sinyal tadi tuh kayak yang pakai VPN tadi gue ngomongnya, itu tuh hancur. Jadi kayak ada hunter lain gitu di semesta ini yang mana memperkenalkan konsep The Three Body Problem tadi dan sekali lagi menekankan poin-poin yang sudah ada di dalam bukunya. Semua makhluk akan mencoba untuk bertahan hidup, memperebutkan resource dari makhluk hidup lain, dan yang punya resource jauh lebih besar akan menang. Yang mana sebagai orang yang suka banget sama cerita-cerita cosmic horror gitu ya, ini serem banget men, gila. Gue baru tahu ada konsep yang namanya The Dark Forest tadi dari buku satu ini dan gue langsung takut. Feels-nya waktu baca novel satu ini tuh claustrophobic banget. Dan mungkin gue mau benerin sih, orang-orang tuh kayak waktu ngebahas novel satu ini mereka selalu mention kalau oh dia sci-fi, dia sci-fi, dia sci-fi. Yes, ini merupakan cerita sci-fi, tapi menurut gue bukan itu poinnya, bukan sci-fi-nya. Dia tuh lebih ke science fiction, tapi juga psychological cosmic horror. Lu bayangin deh, gue udah bingung banget baca buku satu ini. Bisa-bisanya ada orang yang kepikiran buat nulis konsep yang ini walaupun gue nggak 100% paham ya tentang buku-buku dalam series ini yang gue baca, gue bisa tetap enjoy, gue bisa tetap dibikin engage banget waktu bacanya, bisa dibikin takut, bisa dibikin
ke-hook bangetlah sama seri 1 ini. Begitu pula, orang-orang booktuber lain yang udah gue mention tadi. Mereka tuh udah bahas banyak buku sci-fi, banyak buku fantasy, karena core bacaan mereka tuh itu, tapi mereka kayak tetep nggak 100% paham gitu sama, eee, trilogi 1 ini. Tapi mereka tetap enjoy, tetap menjunjung tinggi, novel-novel dalam series 1 ini, dalam series The Three Body Problem. Kepenulisannya jauh lebih oke daripada, buku pertamanya. Gue ngerasa kayak buku pertamanya tuh bener-bener slow dan, baru menarik tuh kayak agak mendekati akhir bukunya, kayak 100 halaman terakhir bukunya tuh baru bener-bener, pay off dan pick up gitu. Sementara untuk, buku 1 ini nggak butuh waktu lama untuk, pay off-nya tadi. Gue juga mau mention di dalam, buku 1 ini tuh somehow ya, somehow gue banyak menemukan kisah romance yang unexpectedly good gitu di buku-buku sci-fi. Dan di buku ini pun sama, ada satu kisah romansa antara manusia dan karya seni. Dalam konteksnya sih karya sastra. Jadi kayak bukan manusia sama manusia, aneh banget, absurd banget, tapi kayak cantik banget. Waktu kalian baca, kalian pasti akan notice hal tersebut sih, kayak aneh banget gitu loh. Di antara kesemua-hororan ini kenapa ada aspek seperti itu, tapi kok bagus juga. So ya, mungkin itu aja sih untuk pembahasan, The Dark Forest, atau Belantara karya dari Liu Cixin. Ini kayaknya udah lama banget sih videonya. Kayak belum pernah gue bahas, novel fiksi yang sedetail ini gitu. Biasanya gue akan cuma cerita setup dan blurb-nya kayak apa kan, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa yang gue temukan. Kalau kalian interested, kalian bisa baca. Ini enggak, kalian harus baca. Kalau kalian struggle sama buku pertamanya, habisin, at least habisin. Karena twist di akhir buku pertamanya tuh pasti nendang banget dan bikin kalian penasaran untuk lanjut ke masterpiece 1 ini. So ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gimana dengan kalian? Apakah udah ada yang baca trilogi The Three Body Problem? Bisa komen di kolom komentar bawah. Karena kayaknya jarang juga ya yang bahas, seri 1 ini. Ya nggak apa-apa lah, gue jadi buzzer-nya, nggak apa-apa. Karena emang sebagus itu dan gue pengen banyak, lagi orang yang baca. Nggak ada kekurangannya, nggak ada. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.